Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mukhtasar Jiddan atau kitab Dahlan. Kitab ini merupakan karangan dari Al-Allamah Syekh Habib Zaini Ahmad Dahlan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang ataf. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babul atfi. Ini bab menjelaskan tentang ataf. Kita baca matanya. Wa huruful atfi asyaratun. Bermula huruf-huruf ataf itu ada 10. Mana saja 10-nya? Wahia al-wawu wal-fa'u. Thumma wa'aw wa'am wa imma wabal wala walakinna wa hatta fi ba'dil mawadi'. Dan terakhir huruf ataf itu hatta pada sebagian tempat. Fa in atafta biha, maka jika engkau atafkan dengannya huruf-huruf ataf ini ala marfu'in, terhadap sesuatu yang marfu', rafa'ta, niscaya engkau rafa'kan, aw ala mansubin nasabta, atau kepada yang mansub maka engkau nasabkan, aw ala mahfudin khafata, atau kepada yang dihafat maka engkau hafatkan, atau kepada majzum jazamta. Taqulu, engkau berkata, qama Zaidun wa Amrun, telah berdiri si Zaid dan si Amr, wa ra'aitu Zaidan wa Amran, wa marartu bi Zaidin wa Amrin, wa Zaidun lam yaq'ud wa lam yakum wa lam yaq'ud. Ini matanya nih. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan atap di sini yaitu atfun nasaki, yaitu atap nasak. Karena ini atap nasak berarti keluar dari atap bayan, karena ada atap yang lain juga. Nah gitu. Nasak ini kalau di kamus artinya urutan juga. Urutan atau sesuatu, gimana ya mengartikannya ini? Seperti urutan lah gitu. Karena kan atap itu dia mengurutkan. Walaupun tadi ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan. Nah, seperti itu maksudnya atap nasak nih. Wahwa, dan di atap nasak itu at-tabi'u, satu tabi'. Jadi ini masih membahas tentang tabi'. Nah, apa itu tabi'? Yaitu yang satu apa namanya? Satu pembahasan dalam ilmu nahwu yang masuk di dalamnya itu na'at, atap, taukid, dan badal. Semuanya itu dinamakan dengan tabi'. Nah, wahwa at-tabi'. Nah, sekarang ini penjelasan tentang atap. Nah, tetap berarti dia itu masuk masuk dalam kategori tabi'. Dia adalah tabi' al-mutawassitu, yang menengahi. Ia tabi' itu bukan. Yang wahwa at-tabi'ul mutawassitu ialah satu tabi' yang menengahi bainahu, di antara tabi', wa baina matbu'ihi, dan dengan di antara matbu'nya. Maksudnya kan atap ini pasti ada matubnya. Nah, dia ini atap nasak ini satu tabi' yang di tengah-tengahi di antara tabi', yaitu tabi' dan matbu'nya itu yang mengikuti dengan yang diikuti itu ada yang menyelanginya. Apa yang menyelanginya? Ahadu hurufil atfi al-atiyati, yaitu adalah salah satu daripada huruf-huruf ataf yang berikut ini. Nah, mutawassit itu failnya ini ahadu. Nah,
Wa huruful atfi asyaratun, dan bermula huruf-huruf ataf itu ada 10. Mana saja huruf ataf yang 10? Wahia, yaitu al-wawu, pertama wawu. Contohnya nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datanglah si Zaid dan si Amr. Nah, ini faedah daripada huruf ataf wawu ini, dia itu menerangkan bahwa datangnya si Zaid dan si Amr itu apa namanya? eh, Bisa saja si Zaid yang duluan yang datang atau Amr yang duluan datang ataupun bersamaan. Nah, faja'a fi'lun madin, maka sekarang di i'rab dia nih. Faja'a, maka lepas ja'a itu fi'lun madi adalah fi'il madi mabni di atas fathah. Setiap fi'il butuh fa'il, wa Zaidun fa'ilun, dan Zaid itu adalah fa'ilnya. Marfu'un, setiap fa'il itu marfu'. Nah, tanda tanda rafa'nya itu beragam. Kalau ini bi dhammatil zahirati, tanda rafa' Zaid itu dengan dhammah yang zahir. Wa amrun, dan lapas amrun itu wa amrun. Nah, ini wa amrun, wawunya ini dulu. Al wawu itu harfu atfin, adalah huruf ataf. Nah, karena ini memang pembahasan tentang huruf ataf wawunya ini. Wa amrun, dan lapas amrun ma'tufun ala Zaidin, diatapkan kepada si Zaid. Nah, berarti wawunya huruf ataf, amrunnya ma'tuf, yang apa namanya, diikuti kepada lapas si Zaid itu sama-sama marfu, karena yang datang itu keduanya. Ma'tufun ala Zaidin, marfu'un bi dhammatil zahirati, dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Fal ma'tufu, maka ma'tuf itu yatba'ul ma'tuf alaih. Ada ma'tuf, ada istilah ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf itu contohnya yaitu amrun tadi, ma'tuf alaihnya contohnya Zaidin tadi. Zaid namanya ma'tuf alaih, amrun namanya ma'tuf. Nah, maka ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya, yatba'ul ma'tuf alaih di i'rabi pada i'rabannya. Makanya amr itu mengikuti i'raban si Zaid. Kenapa? Rafa'an, baik ada ma'tuf alaihnya itu berbentuk rafa au ghairahu, atau selainnya rafa. Nah, kalau ma'tuf alaihnya nasab ya nasab. Misalnya ra'aitu Zaidan wa Amran, jadinya marartu bi Zaidin wa Amrin, jadinya selalu mengikuti ma'tuf alaihnya. Itu huruf ataf waw. Wal fa'u, dan huruf ataf kedua yaitu contohnya ja'a Zaidun fa Amrun, telah datanglah si Zaid maka si Amr juga telah datang. Nah, ini faedahnya, ini fa-nya ini menunjukkan bahwa datangnya si Zaid ini duluan sebentar, lalu setelah Zaid datang tanpa berselang lama datang juga si Amr. Fa Amrun, maka lapas Amrun itu ma'tuf, itu diatapkan ala Zaidin kepada si Zaid. Marfu'un bi dhammatiz zahirah, dirafa'kan dengan dhammah yang zahir. Selanjutnya yang ketiga itu summa. Contohnya ja'a Zaidun summa Amrun, datanglah si Zaid kemudian si Amr. Summa ini faedahnya untuk datangnya Amr ini itu mempunyai jarak waktu, mungkin 10 menit, 15 menit, atau mungkin lebih lama lagi, 1 jam. Nah, ja'a Zaidun, telah datanglah si Zaid kemudian si Amr datang. Nah, seperti itu. Di sini sudah tidak di-i'rab lagi dia ini. Nah, jadi ja'a fi'il madi mabni di atas fathah, Zaidun fa'il marfu' dan rafa' dhammah, tsumma huruf ataf amrun ma'tuf kepada Zaidun. Wa'au, dan huruf ataf keberapa ini? Wa'au contohnya ja'a Zaidun au Amrun, datanglah si Zaid atau si Amr. Nah, ja'a fi'il madi mabni di atas fathah, Zaidun fa'il marfu' dan rafa' dhammah, au huruf ataf amrun ma'tuf kepada lafaz Zaid. Wa'am, dan huruf ataf am, nahmu contohnya ja'a Zaidun am Amrun. Jadi faedahnya sama dengan au ini, sama-sama bermakna atau. Jadi telah datanglah si Zaid atau si Amr. Wa imma, dan huruf ataf imma, contohnya fa imma manam ba'du wa imma fida'a. Fashuddul wasaqa fa imma manam ba'du wa imma
Fida'ah. Nah, maksudnya ini maka tawanlah. Terus maka tawanan itu bisa kamu bebaskan atau bisa kamu minta tebusan. Faqauluhu, maka ungkapan fidaan itu maktub kepada lapas manan. Nah, wal atifu, dan huruf atapnya itu adalah al wawu ad-dakhilatu ala imma, yang masuk kepada imma. Tetapi kalau kita lihat di sini yang di dalam kurung imma wa imma, berarti yang mana huruf atapnya, wawu atau imma di sini? Nah, ini ada pembahasannya ini. Ada yang mengatakan wawu itu adalah huruf atapnya, imma itu bukan. Nah, ada yang, kalau di sini Hasan Haji mengatakan imma berarti yang jadi huruf atapnya. Wa imma atabiha dan wa imma datang iya lidilalati ala taksim atas menunjukkan kepada taksim, pembagian, wat takhir, dan opsional ini. Jadi boleh diminta tebusan ataupun boleh dibebaskan. Wal musannifu, dan musannif maksudnya ini Hasan Haji jara ala anna imma hiya al atifatu, berpendapat iya musannif Hasan Haji atas bahwasanya imma itulah yang menjadi huruf atap. Wa huwa dhaifun, dan pendapat ini dia dhaif, kata Sadala Zaidi Dahlan. Terus kalau dia dhaif, apa yang kuat? Warajihu, maka pendapat yang rajih itu annal atifa al wawu, bahwasanya huruf atap itu adalah wawu bukan imma. Seperti itu. Wabal, dan bal. Nah, contohnya maja'a Zaidun bal amran. Nah, tidaklah datang, ini akan tetapi biasanya kita artikan atau bahkan. Tidak datanglah si Zaid itu akan tetapi si Umar. Tidak datanglah si Zaid itu bahkan si Amr yang datang. Ma mana fi ja'a fil madi mabni di atas patah, Zaidun fa'il marfu' dan rafa dhammah, bal huruf atap amrun, atap kepada atau ma'tuf kepada lapas Zaid. Wala, dan lapas la, nahu contohnya ja'a Zaidun la amrun, datanglah si Zaid bukan si Amr. Nah, jadinya la nafi ini. Ja'a fil madi Zaidun, ja'a fi'il madi mabni di atas fathah, Zaidun fa'il marfu' dan rafa dhammah, la nafi atau huruf atap, terus amrun atap kepada si Zaid. Walakinna, contohnya maja'a Zaidun, tidaklah datang si Zaid, lakinna amrun. Nah, akan tetapi yang datang itu si Amr. Tidaklah datang si Zaid, akan tetapi yang datang itu adalah si Amr. Wa hatta, dan ini yang terakhir, hatta ini fi ba'dil mawdi'i. Hatta jadi huruf atap pada sebagian tempat. Karena hatta ini bisa juga dia jadi huruf jar. Nah, dzalika, yang demikian al-ba'du itu, dan yang demikian sebagian tempat yang ia jadi huruf atap itu huwa makana ma ba'da, yaitu yang ada, sesuatu yang ada setelah hatta itu ba'dan, itu menjadi bagian mimma qablaha, yang ada sesuatu itu sebelumnya. Contohnya nahu akal sama kata hatta ra'saha, aku telah makan akan ikan itu hingga kepala-kepalanya. Jadi di sini ra'sa dimansubkan karena hatta ini dijadikan huruf atap, ra'sa atap maktub kepada sama kata. Jadi maf'ul mansub dan nasabata. Jadi sama-sama mansub. Itu jika kita jadikan hatta jadi huruf atap. Bisa juga kita baca akal sama kata hatta ra'siha. Di situ kita jadikan hatta itu jadi huruf jar. Fa hatta harfu atfin, maka hatta dilapas akal sama kata hatta ra'saha ini itu jadi huruf atap. Wa ra'sa itu ma'tufun ala sama kati atau sama kata, bisa juga kita hikayahkan. Dan lapas ra'sa itu diatapkan kepada lapas sama kata. Mansubun, dinasabkan ia bil fathatil zahirati, dengan patah yang zahir. Waha, nah haknya itu ra'sa, ini kan itu mudhafan ilaih. Jadi mudhaf ra'sa, hak mudhafan ilaih, mabni di atas sukun. Wa i'rabu baqiyatil amsilati zahir, dan i'raban sisa daripada contoh-contoh itu zahir.
Artinya fa in atabta biha ala marfu'in rafa'ta, maka jika engkau atapkan dengannya huruf atap itu kepada yang marfu, maka engkau rafa'kan kama taqaddama sebagaimana yang sudah kita bahas. Aw ala mansubin, atau engkau atapkan kepada yang mansub, nasabta, maka engkau nasabkan. Aw ala mahfudin hafata, atau kepada yang dihafadkan maka engkau hafadkan. Aw ala majzumin jazamta, atau engkau atapkan kepada yang dijazam maka engkau jazamkan. Takulu engkau berkata, qama Zaidun wa Amrun, telah berdirilah si Zaid dan si Amr. Qama fi'il madi mabni di atas fathah, Zaidun fa'il marfu' tanda rafa dhammah, wa atap Amrun ma'tab kepada lapas Zaid. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Nah, ini untuk contoh yang rafa dulu, qama Zaidun wa Amran. Nah, ini untuk contoh yang nasab. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, aku telah melihat akan si Zaid dan Amr. Wa ra'aitu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul mansub tanda nasab fathah, wa atap Amran atap kepada lapas Zaid. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, ini contoh untuk yang hafad. Marartu, aku berjumpa dengan si Zaid dan si Amr. Marartu fi'il dan fa'il, bi huruf jar, Zaidin majrur dengan bi, tanda jarnya kasrah. Wa atap Amrin, ini atap kepada lapas Zaid. Jadi wawu yang ada di setelah Amr ini namanya wawu farqiyah, wawu pembeda antara Amr dan Umar. Jangan terkacau dengan wawu yang di belakangnya ini. Wal i'rabu zahirun, dan bermula i'rabannya itu zahir. Wa misalul atfi, dan contoh atap fil af'ali pada fi'il. Nah, tadi contoh atap kepada isim-isim. Sekarang contoh atap kepada fi'il. Contohnya Zaidun yaqumu wa yaqudu. Bermula si Zaid itu berdiri dan duduk ya. Jadi sama-sama fi'il mudhari, yaqumu dan yaqudu. Zaidun ini mubtada marfu' tanda rafa dhammah, yaqumu fi'il mudhari marfu' tanda rafanya dhammah karena terbebas dari amil nasab amil jazam. Wa atap yaqudu fi'il mudhari marfu' tanda rafa dhammah, ini atap jadi ditetapkan kepada lafaz yaqumu. Ini contoh rafa. Walan yaquma wa yaquda, dan tidak akan berdiri ia dan tidak akan duduk. Ini contoh untuk nasab. Lan huruf nasab mabni di atas sukun, yakuma fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda jazamnya patah. Wa atap yaquda, ini diatapkan kepada lafaz yakuma mansub tanda dasar patah. Ini sekarang yang terakhir contoh untuk jazam. Wa Zaidun lam yaqum wa lam yaqud, bermula si Zaid itu tidak duduk ya, tidak berdiri ya dan tidak duduk. Wa Zaidun mubtada'un marfu' tanda bil ibtida' tanda rafanya dhammah, lam huruf jazam mabni di atas sukun, yakum fi'il mudhari majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun. Atap lam ini atap kepada lam yang sebelumnya juga bisa ini juga ini, atau namanya itu siyaqut, ini fi'il mudhari majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun. Jadi sama-sama jazam. Fal awalu, maka bermula contoh pertama marfu'un, itu dirafakan. Maksudnya ini qama Zaidun wa Amrun, contoh untuk rafa ini. Wasani mansubun, yang kedua wa ra'aitu Zaidan Amran, ini untuk contoh yang mansub. Wasalisu, dan yang ketiga itu ini ada yang ini yang tidak disebutkan hafadnya itu wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi maksudnya yang ketiga ini majzum, yaitu lafaz Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Ini sebenarnya ada 4 contohnya, yaitu hafad tidak disebutkan di sini. Ini yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan atap ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.